Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Setelah saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya akan menyampaikan koneksi antar materi. Yang pertama, peristiwa. Momen penting yang membuka paradigma saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana disampaikan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta pemikiran menghamba kepada anak. Menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Peristiwa positif dan negatif memberikan pengaruh dalam proses pendidikan anak. Pada modul 1.1, menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, berkaitan dengan nilai guru penggerak, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sejalan dengan kebutuhan pendidikan pada abad 21 yang menuntut keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, kemudian kolaborasi, dan komunikatif. Sedangkan menghamba pada anak terkait dengan nilai berpihak pada murid. Penguasaan diri yang menjadi bagian tujuan pendidikan dan maksud keadaban berkaitan dengan reflektif dan mandiri pada nilai guru penggerak. Yang kedua, perasaan. Perasaan saya terhentak ketika mendengar cerita Ki Hajar Dewantara mengenai anaknya yang memunculkan pemikiran menghamba pada anak. Cerita itu mengingatkan kenangan dengan anak pertama saya. Kemudian saya berefleksi, dan salah jika saya tidak berpihak pada murid. Keberpihakan pada murid untuk menuntutnya selamat dan bahagia dengan segala daya upaya yang kreatif dan inovatif yang kita miliki. Peran guru penggerak dalam pemimpin pembelajaran memberikan ruang dalam hal tersebut. Tentunya kolaborasi dan peran dalam komunitas praktisi menjadi bagian penting membentuk kepemimpinan murid. Ketiga, pembelajaran yang saya dapatkan dari proses belajar ini, yang pertama, saya berpikir jika adab seorang murid haruslah tawaduk dan taat terhadap guru, sehingga menjadikan diri ini dalam tanda petik berkuasa. Namun nilai guru penggerak berpihak pada murid dan pemikiran Ki Hajar Dewantara menghamba pada murid ini mengubah paradigma yang ada pada diri saya. Yang kedua, modal kemandirian, kreatif, dan inovatif saja belumlah cukup membawa murid kita untuk menghadapi masa depan. Namun kondisi kodrat alam menjadi bagian penting dalam menuntun murid yang selamat dan bahagia. Yang keempat, penerapan ke depan. Dari pencerahan yang saya dapatkan, saya akan terus belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saya akan berkolaborasi dengan komunitas praktisi dalam mewarnai dunia, khususnya dunia pendidikan. Memicu diri untuk berinovasi dan berkreasi tiada henti. Dan tentunya pembelajaran yang akan saya lakukan, pendidikan yang akan kami tuntun terhadap anak ini haruslah berbasis kearifan lokal atau sosiokultural yang ada di masyarakat sekitar anak. Yang terakhir, pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan landasan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi dalam belajar modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.